Shalom, sahabat-sahabat Pelita Hati. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jendrato dalam Renungan Pelita Hati. Bagaimana ibadah saudara hari-hari ini? Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 mengatakan mengenai hal ibadah. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya Allahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, beribadah kepada Allah merupakan ketetapan Tuhan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia. Dalam hal beribadah ada korban waktu, tenaga yang harus kita lakukan, yang disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas dan rela hati. Oleh karena itu saudaraku, Raja Daud dalam kitab Mazmur juga saudaraku mengatakan hal yang luar biasa. Dia berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenai hal perkara ini. Di dalam Mazmur 122 ayat yang ke-1, dia berkata, saudaraku, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi beribadah ke rumah Tuhan. Saya ulangi, dikatakan aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudaraku, beribadah itu adalah satu kegembiraan, sebuah sukacita karena kita masih diberi kesempatan dalam kehidupan untuk menghadap Sang Pencipta kita. Karena kita mengerti, saudaraku, kita ada di muka bumi ini, saudaraku, diizinkan Tuhan lahir dari kandungan seorang ibu. Kita masih diizinkan untuk bernafas, untuk bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Adalah merupakan suatu kepercayaan dan kasih karunia daripada Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku kita beribadah. Dan beribadah itu adalah satu kegembiraan, adalah satu sukacita yang luar biasa yang harusnya kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Dan itu menjadi satu sikap hidup kita. Lalu kemudian saudaraku, Raja Daud juga berkata dalam Mazmur, saudaraku, Mazmur 84 ayat ke-11 berkata, saudaraku, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, Raja Daud menyatakan adalah lebih baik satu hari berada di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di rumah Tuhan kita akan menikmati seluruh kasih sayang Tuhan yang begitu dalam yang boleh kita rasakan sebagai manusia. Kita boleh merasakan di dalam rumah Tuhan, dalam ibadah kita, saudaraku, merasakan kedalaman kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, Mazmur 27 juga ayat 4 sampai dengan 6 berkata, saudaraku, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana hari-hari saudara dalam beribadah kepada Tuhan? Berikutnya saya ingin sampaikan, saudaraku, apakah janji-janji Allah kepada kita setiap orang yang percaya, yang setia beribadah? Hari-hari ini Bapak Ibu yang setia beribadah, janji Tuhan dalam hidup saudara begitu luar biasa.
Tuhan memberkati roti dan makanan saudara. Tuhan memberkati air minum saudara. Di dalam saudaraku Yesaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 berkata, saudaraku, Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudusnya Tuhan adalah hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Perhatikan saudara, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus menjadi pegangan kita, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mau beribadah dengan sungguh dan setia di hadapan Tuhan, kita akan menerima kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, bagian kita adalah melakukan ibadah dengan setia dan tekun, sekalipun dihadapkan kepada sebuah kesukaran atau kesulitan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Perhatikan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memelihara dan memberkati umat pilihannya. Hidup saudara akan dijauhkan dari segala sakit penyakit yang membahayakan hidup saudara. Saya percaya setiap kita yang mendengar dan menyaksikan video ini akan diberkati Tuhan ketika kita beribadah penuh dengan sukacita dan menyatakan bahwa hari ibadah adalah hari kenikmatan, hari ibadah adalah hari kemuliaan Tuhan. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventist Centratu, untuk setiap pribadi yang diberkati. Shalom. Tunggu dulu, jangan di-skip dulu videonya. Di sini, Pelita Hati mengajak saudara untuk ikut serta dalam gerakan memberkati. Hanya dengan Rp100.000, Anda bisa memberkati 10 orang jemaat gereja di desa atau di daerah pedalaman lainnya untuk mendapatkan buku renungan Pelita Hati setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut, klik link di deskripsi video ini. Terima kasih.